dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Kita sudah jawab pertanyaannya, bergejibun pertanyaan, kita udah jawab, kita udah sampaikan. Tapi giliran kita nanya, apa hubungannya agama penyembah roh dengan ajaran Abraham? Ternyata kucluk, gak ada jawaban. Udahlah. Bang Zuma, izin bang. Iya. Pada saat abang membacakan Al-Quran, tadi oten-otennya pada kabur. Coba Bang Zuma bacakan kitab Yunani ya, supaya tahu bisa datang kembali. Shalom. Saya mau bertanya. Sabar dulu, sabar. Iya. Moralan ini ya. Ya, kita gantian sama Mbak Rinda Lafau. Silakan Rinda. Akbar, Masya Allah. Iya, silakan. Ya, saya hanya menjawab sebagian dari pertanyaan. Tunggu bentar, Kak Rinda Suaranya Kristen kecil. kan ya? Kak Rinda Kristen. Suaranya kecil. Kristen, dia penginjil. Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan saudara Islam ya. Islam semalam mumpung karena larut malam jadi gak ada waktu, katanya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kami sebagai Kristen sepenuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Dan tertulis juga dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab mana? Jangan panjang-panjang ya, Bu. Oke, Pak. Iya, Tidak apa-apa iya. panjang. Kalian boleh panjang, tapi kami tak boleh lah panjang. Iya, Toh? tadi panjang karena tak ada otennya. Kalau sekarang sudah ada oteng, kita tiktokan aja gitu maksudku. Oh gitu ya, oke siap. Iya. Bang. Bisa tidak Ibu membuktikan ke saya Yesus bukan manusia? Silakan. Oke, baik. Saya membuktikan dengan dalil Alkitab. Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ke ayat 14, coba dibaca. Oke, saya udah hafal kalau itu. Kita tiktokkan, Dia Bu. berkata, Kita akulah guru, aku Iya. adalah Tuhan. Enggak. Aku adalah Tuhan dan Tuhan. Ibu tidak sedang di gereja. Kita tiktokkan aja. Kita tiktokkan, Ibu. Coba Anda bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bisa enggak Anda bedakan itu? Dan coba dibaca, di situ tertulis Tuhan. Iya, saya tanya dulu nih. Ibu bisa enggak bedakan antara kata Tuhan dengan kata Tuhan? Ya, saya bisa bedakan Tuhan Ya. beda dengan Tuhan. Nah, Tuhan sekarang adalah dalam bahasa Yunaninya Yohanes 13:13 itu apa di situ? Oh, baiklah, mungkin Nah, itu silakan. tidak tepat. Oke, tidak tepat. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 9. Jangan ayat salto kemana-mana dulu. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Jangan samber ke sana. Jangan sambar ke sana. Pertanggungjawabkan iman Kristen Anda tanpa menggunakan kitabnya agama lain. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, di mana si pemilik, dengar Bu, gantian kita Bu, gantian. Jangan Anda menggunakan Ibu bisa diskusi baik kan? Jangan Anda menggunakan kitabnya agama lain, di mana si pemilik kitab tidak menuhankan bayi Yesus. Jangan. Ibu pertanggungjawabkan Yesus Tuhan dengan kitab Anda sendiri. Anda membawa Yohanes 13:13, bahasa aslinya di situ apa? Tuhan atau Tuhan? Allaha atau Mar? Gitu Bu. Jadi jangan menipu, jangan menyesatkan umat. Karena di Islam Bu, mohon maaf nih sebelum dilanjut, Islam diajarkan bahwa Kristen itu adalah saudaranya iblis di dalam menyesatkan manusia. Camkan dulu. Buktikan kalau Kristen itu bukan saudaranya iblis di dalam menyesatkan. Silakan. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Dan yang saya minta kepada saudara, buktikan Yesus bukan manusia. Kalau saudari bisa membuktikan Yesus bukan manusia, berarti Yesus bisa jadi dewa, bisa jadi dia adalah jelmaan apa gitu, tapi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Nah sekarang Anda buktikan Yesus bukan manusia, bukti apa yang Anda bawa? Silakan. Itu saya mute.
mute, dibuka mute-nya. Bu, Ibu, Bu Rinda, silakan, Bu. itu saya mute. Itu iya, saya sudah membuktikan tadi sama Bang Juma. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, akulah Tuhan, akulah guru, akulah Tuhan. Nah, tepat bahwa perkataanmu itu benar, aku guru, aku Tuhan, aku Tuhan. Di Nah, mana? Di mana Yesus mengaku Theos, Bu? ya Di mana aku Yesus dalam mengaku dewa? ayat Yohanes pasal 13 Di ayat si- 13. Itu Jelas mengaku dia guru dan Tuhan. 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 Tuhan bukan Tuhan. Tuhan. Di situ Nah, coba menggunakan apa? Kurios atau Theos? Itu dibaca, tolong dulu dibaca. Jangan. Saya sudah baca. Di situ dia mengatakan apa? Tuhan Nah, berarti atau Tuhan. Bapak berbohong. Aku adalah guru, Tuhan dan Tuhan. Di mana ada Tuhan dan Tuhan? Tidak ada. Jangan menipu, Bu. Jangan nipu. Jangan nipu. Saya ini tidak menipu. Anda sedang menipu dengan mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Saya pegang Alkitab dan saya tidak. Yang Anda pegang Alkitab atau Alkibul. Dengar, dengar. Yesus ketika datang kepada murid-muridnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu, tapi menggunakan bahasa Aram. Rabam wa maran. Apa maran? Guru dan Tuhan. Bukan Alaha. Kalau Alaha baru Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Maran atau mar. Berarti Yesus mengaku Tuhan. Jangan Ibu menipu, menyesatkan dengan mengatakan Tuhan dan Tuhan. Aduh, jangan. Kenapa? Karena Al-Quran akan semakin benar kalau Anda melakukan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya teman-teman daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan berhenti menyesatkan. Nah, ini Ibu sedang menyesatkan dengan menyampaikan kepada kami bahwa Yesus Tuhan itu adalah menyesatkan. Ayo, yang jujur. Yesus mengaku Maran atau Alaha? Jawab. Bagi R-nya dong. Pak Bu, itu saya mute, dibuka mute-nya. Ibu, Bu Rinda, ya. Ini mic-nya kenapa ditutup-tutup ya? Bu, ngocos terus. Oh, ya, cobalah dibaca dulu. Jangan bilang saya berbohong, menipu. Saya tidak menipu. Coba dibaca. Akulah Tuhan, Guru dan Tuhan. Mana ada kayak begitu, Ibu? Alamak, mana ada kayak begitu? Akulah guru, Tuhan dan Tuhan itu di mana? Saya buka kameranya Oke, ya. tidak silakan, ada. silakan. Bentar ya. Oke. Yohanes. Ini saya dibilang pembohong. Oh iya, pasti. Itu satu paket dengan agama Anda itu. Silakan. 13 ayat 13. Yes. Bentar ya. Ini terang ya. Terang ya. Kamera saya. Dibesarin. Oke, nampak ya. Nampak. Ya, udah. Oke, Alkitabnya ini. Nah, baca dari atas itu, ini Yohanes ya. Yohanes ya. Ini kok nggak nampak ya. Coba itu kameranya dibesarkan. Itu udah besar, Bu. Bu, sudah Bu. Yohanes. Ya. Apa itu? Apa? Coba dibaca. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Mana? Apa? Di mana? Tuh, baca ya. Mana? Apa itu, Ibu? Itu. Itu apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah. Kan gitu.
Bahasa Yunaninya yang terakhir itu adalah Emi. Tak ada dia mengatakan akulah guru dan Tuhan, tak ada. Dia hanya mengatakan Emi, akulah guru, akulah guru. Ibu menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia itu? Ketawa. Apa ini bisa baca juga? Mbak, ini bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Iya, sekarang Yesusnya, Ibu, saya tanya dulu Ibu. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia menggunakan bahasa apa? Nah, Alkitab kami sekarang bahasa apa coba? Saya tanya dulu. Loh, kita tidak merujuk. Dengar, Ibu. Kebenaran itu harus berasal dari sumber. Bu, kebenaran itu sebuah surat kabar kalau dibaca harus disesuaikan dengan sumber. Surat kabar yang Anda baca itu sumbernya dari Yahudi katanya. Terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Berarti menggunakan bahasa apa kala itu? Menggunakan bahasa Ibrani. Oh, atau Ibrani. menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang bahasa Alkitab itu versi apa? Coba, Saya dijawab. tidak mau tahu bahasa kitab apa di kitab Bahasa Anda. Saya nggak mau Indonesia, tertipu. Bahasa Indonesia. Ya, sekarang yang kita tanya ini Yesus. Yesus bahasa apa, Ibu? Yesus pada saat mengajar kepada muridnya yang asli bahasa apa, Ibu? 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 Jawab aja Bu, bahasa Bugis gitu. Aku mute buka. Wa kana Aku mute, al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang Anda lakukan, menolong setan untuk melanjutkan ajaran setan agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar tetapi menyembah kepada Tuhan yang palsu. Saya tanya, Yesus menggunakan bahasa apa kala itu? Kala dia mengucapkan di dalam Yohanes 13:13, dia menggunakan kata apa? Bahasa apa? Ibrani, Aramaik, Yunani, Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Batak, atau apa? Jawab dengan jujur. Silakan. Dibesarin dong, aku nggak bisa besar diri sendiri. Host moderator nih. Tuh dia, tuh ya. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Tuan. Ya. Tuan. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Dan memang demikian karena itulah aku. Nih Bu Rinda buka mic-nya nih, baca. Bu Rinda, buka mic-nya Bu Rinda. Bu Rinda, mic-nya dibuka. Ini Yohanes 13:13. Engkau memanggil aku guru dan tuan nih, tuan. Tuan nih. Tuhan dan Ini tuan. Yesus Tuhan dan mengatakan Tuhan. dalam bahasa Yunani didaskalos kai kurios. Dalam bahasa Aramaik dia mengatakan rabam wamaran. Nah, sekarang Anda menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar, versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Ibrani? Mana yang benar? Sebentar dulu, di situ kan udah kamu baca, karena aku Tuhan dan gurumu sudah membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh. Tuan, Bu, ini Tuan, tuan. situ tuan, tuan. Baca. Tuan. Ini tuan. Tuh. Saya memang sudah baca, memang tertulis Tuhan, kok dibilang Tuhan? Ini tuan. Bu, tengok layar. Tengok layar, Bu. Tengok layar HP nih. Oh. Paham kan? Paham tidak? Iya, saya paham bahwa iblis sedang bekerja dalam diri ibu sehingga ibu menitipkan pesan iblis itu agar Yesus itu dituhankan. Oke. Ah, gitu dong. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Apalagi kitab kenapa lagi kitabnya Yahudi, Bu?
Orang kitab Yahudi mengaku Yesus bahwa dia raja dan Allah kekal. Iya kan? Ya ampun, Haleluya. itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesaya 9. Ibu, Yesaya 9 itu tidak berbicara terkait dengan orang yang akan lahir, tetapi orang yang telah lahir. Pada saat Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir, apakah Yesus sudah lahir? Bu, Ibu. Di situ dikatakan kata yulad, telah lahir. Ini si penyesat Islam ini luar biasa, dia itu nipu-nipu orang. Coba baca kalau berani. Saya baca Bu ya, saya baca ya. Itu kan hanya kitabnya Yahudi yang Ibu ambil untuk mengajarkan ajaran setan supaya menyembah kepada manusia Yesus. Yesaya di situ tidak bercerita tentang Yesus, Bu. Di situ sedang berbicara tentang seorang bayi yang telah lahir, Bu. Sang raja kekal itu Yesus Kristus di situ ditegaskan. Tidak ada di situ, Bu. Jangan nipu. Tidak ada. Coba dibaca. Saya baca dengan baik di iya. Saya tidak takut apalagi kepada pengikut setan. Mana saya takut? Sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir ini bahasa Ibraninya apa, Bu? Apa? Ibu telah lahir itu apa? Di situ dikatakan yalah telah lahir. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesaya mengatakan telah lahir, apakah Yesus sudah lahir? Tunggu. Apakah Yesus sudah lahir? Lanjut dulu bacanya, ayo Mbak, lanjut. Saya tanya, apakah Yesus telah lahir? Saya tanya, seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah lahir di situ atau belum? Sebelum Yesus lahir, dia sudah nubuatkan. Alamak, kucuk. Di situ menceritakan telah lahir, bukan akan lahir. Alamak. Kamu ini memang penyesat. Ya ampun, yang penyesat itu ente. Anda mengambil kitab agama orang untuk mengajarkan agama Romawi Vatikan. Di situ dalilnya sudah sangat jelas. Sebab seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Bukan akan lahir. Ingat, Yesaya dituliskan kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Anda lahir. Oke? Berarti ini bukan untuk Yesus, Cak Ayu. Seorang putra toh? Iya toh? Seorang putra itu saya juga putra, Bu. Putra di situ ditulis seorang penebus toh? Seorang putra telah lahir, Bu. Seorang penebus kan ditulis begitu. Coba dibaca dulu. Bu, kalau dalam tradisi Yahudi, Bu, tai sapi juga sebagai penebus. Ibu, kalau dalam tradisi Yahudi, tai sapi juga penebus. Oke? Kalau di dalam tradisi Yahudi, membaca melanjutkan. Ibu, saya tanya dulu, Yesus pada saat itu sudah lahir atau belum lahir? Yesus mengaku dia seorang Allah yang perkasa. Saya tanya, saya ulang lagi. Kamu itu penyesat. Di situ saya ulang lagi, Ibu, saya ulang lagi. Pada saat Yesaya menuliskan Yesaya 9, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Bu, takut membacanya, saya tidak akan lanjut karena saya tanya dulu, apakah pada saat Yesaya menuliskan kitab ini Yesus telah lahir atau belum lahir? Silakan dulu baca, nanti penjelasannya ada. Kenapa Anda suruh saya membaca?
saya tanya dulu. Yesus pada saat Yesaya menulis, apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir? Belum. Disebutkan di dalam Alkitab 9 pasal 5 itu sampai seterusnya bahwa kisah Yesus itu dinubuatkan juga dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Coba diteruskan bacanya di situ tertulis. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pada saat Yesaya menulis kitabnya, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Belum lahir. Jangan di situ yang jawab, apa sih? Ente kan bukan Ibu Rinda penyesat ini. Yang saya tanya si kucluk ini. Jangan dijawab. Coba, wanita penyesat. Wahai perpanjangan tangan setan. Saya ulang lagi kalau tidak Anda turun. Penyesat, wanita penyesat dunia, saya tanya. Yesaya 9 nomor 6. Di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaan saya, pada saat Yesaya menuliskan kitabnya, Yesus telah lahir atau belum lahir? Jawab. Kebohongan kamu malam ini. Jangan di-mute Mak Lampir ini, biarkan dia ngomong. Seorang kafir. Yang kafir itu kamu. Oke, saya jawab. Oke ya, tenang. Saya jawab. Saya tidak lari dari kontes kalian. Yesus kenapa sih ada di dalam Yesaya padahal dia belum lahir? Bukankah Yesus itu seorang penggenapan hukum Taurat dan hukum moral? Saya tanya dulu. Pertanyaan saya apa Mak Lampir? Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir dengarkan. Yesus ini sudah lahir atau belum lahir? Pada saat Yesaya menulis kitabnya, gitu loh Bu. Ini orang kafir, inilah penyesat ini. Perhatikan orang-orang Kristen yang sudah bergabung, perhatikan dia Dia masih sama bicara Nangis dia. Nangis. Dia ngomong terus dia nggak mau dengar. Terbongkar Nangis. Padahal dia penginjil loh. Penginjil gila, penyesat. Ya, kamu Suaminya pendeta loh Bang. Pendeta gila, penyesat. kamu penginjil gila. Saya tanya sama ibu ini apa? Yesaya 9 nomor 6. Itu bercerita tentang orang yang sudah lahir atau belum lahir. Atur dulu mulutmu kalau ngomong dulu. Kalau kamu Ya kamu itu manis-manis tapi nipu buat apa? orang bilang Penipu kayak kamu itu buat apa? Buat apa? Buat kamu apa? takut baca kan? Takut Buat membaca kan? apa? Kamu itu makanya kamu belajar dulu. Iya. Paham? Kamu tahu tidak perbedaan antara telah lahir dengan belum lahir? Masa? Kamu tahu sama teman? Masa? Kamu bilang Teman rasa dia kesini. Bapak. Ini tidak 50 akal. Orang sakit ini. Sama apa beda? Permen Gojek harus masuk ini. Permen Gojek masuk, permen Gojek. Kasih tahu dulu permen. Wahai teman-teman Kristen dengarkan ya. Di sini tidak ada unsur penghinaan ya. Kenapa saya panggil dia Mak Lampir? Karena dia penyesat. Dalilnya mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaan saya, kalau ini untuk Yesus, apakah saat itu Yesus telah lahir atau belum lahir? Sederhana kok. Lanjutkan bacanya di situ nanti. Mau terjawab. dilanjutkan atau tidak? Yang kita tanya Yesus telah lahir atau belum lahir? Berarti kamu takut di situ nanti dibacakan. Bukan saya takut. Bukan saya takut. Yang saya tanya, Yesus sudah lahir atau belum lahir? Luar biasa lahir. Ya radio rusak ini Bu ini. Luar biasa juru selamatku. Haleluya. Gila sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak? Mau haleluya, nggak ada urusannya. Yang kita tanya itu Yesus sudah lahir atau belum lahir? Ini takut baca semua. Radio rusak. Mama Ya, cobalah. Mana dalilmu, mana kehebatanmu yang luar biasa. Kalian Yang saya kan tanya kalau pertanyaan memang sederhana loh. Lah,
Yesus Dia nggak belum mau- lahir. dia nggak mau sebelum mendengarkan saya. ini nggak mau. Iya, Begini, begitu. Yang saya tanya ini kan di sini, dengarkan, Bu, Ibu, Bu, dengarkan saya, Bu, dengarkan saya sebelum Ibu saya turunkan, dengarkan ya Bu ya. Ini Terserah dalil. mau turunkan saya. Ini dalil, Bu, ini dalil bercerita tentang seorang anak yang telah lahir, bukan akan lahir. Untuk mengetahui siapa yang disebut lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya itu, Ibu, kita harus tahu dulu. Apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya 96 ini dituliskan? Itu loh Ibu. Mendengar Kika Ibu, astaga, bicara terus. Dulu di situ disebut Atau malasan nih guys ya, ada kincar itu, dia dulu ada kincar aja deh. Dia dulu ada kincar aja deh, yang lain aja. Ini darah putihnya naik ini Ibu ini. Ganti aja ya Bang. Ya udah tendang Bang, dia, diganti tendang. aja. Tendangan Dah. maut. Alhamdulillah. Ada si King itu, ada si King. Kincar. Ada sikit. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara-saudara Kristen ini kapanlah kalian bisa sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Ya, Ya, King betul. itu tadi ditanya Bang Juma, ya saya 95 itu loh King. Coba dijelasin King. Oh iya benar ya. Tunggu dulu, kita buka dulu ya. Di Yesaya 9. 5. 96 lah kalau di LAI-nya 96, kalau LAI 96. Original testnya 95. Saya baca ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gimana pertanyaannya? Yesus Cuma, pada saat dituliskan surat ini, kitab ini, sudah lahir atau belum lahir, Bang? belum lahir lah. Ya, berarti bukan Yesus kan? Tapi ada penjelasannya Bang Suma, ya. Jadi gini, kenapa dikatakan? Iya. Kenapa dikatakan? Pesan dikasih pesan nih lurus daripada telah gaya lahir, Bang. Iya. harusnya akan lahir. Iya. Oke, Bang Andi, diam dulu Bang Andi. Kalau Bang Andi saya nggak bisa dengan Bang Andi. Saya langsung ke Suma aja nih. Kenapa di situ telah bukan akan? Benar nggak? Iya. Itu ya. Iya. Pertanyaan Bang Suma, harusnya akan, bukan telah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi di sini penjelasannya, ini kan menyangkut nubuat Nabi Yesaya. Yang menuliskan ini Nabi Yesaya ya. Iya. Jadi Nabi Yesaya menceritakan nubuat itu seolah-olah apa yang dilihat atau disaksikannya. Contoh ya, ada peramal yang menceritakan, saya melihat meteor telah menabrak bumi. Ini peramal nih, ya, membunuh semua orang, membunuh semua umat manusia, ya. Itu kan namanya nubuatan, itu ramalan. Tapi kok pakai telah? Kok nggak pakai akan? Karena peramal menempatkan diri menceritakan dari sudut pandangnya, dan penglihatan dia telah melihat bumi ditabrak meteor itu. Jadi itu menurut penglihatannya dia. Jadi disimpulkan bahwa nubuat yang akan terjadi, ya, karena kita mengetahui bahwa manusia itu kan dicerita di situ kan belum punah waktu ditabrak meteor. Jadi ini ramalan. Jadi akan dia menyaksikan itu akan terjadi. Jadi itu maksudnya Bang Suma. Oke. Jelas ya? Oke. Ya, anggaplah kita ikuti aja ini asumsi ya, kita ikutin. Nah, Jadi sekarang bukan nubuat, bukan asumsi, ini nubuat memang. telah lahir Ini kan itu perjanjian artinya nubuat, belum lahir, nubuat. Pak. Gantian King baju lagi Apaan King. sih? Gantian. Memalukan Silakan. Anda itu ya. Jadi gini, untuk mengetahui siapa yang diceritakan di sana, Pak, harus mulai dari data nomor 1 supaya kita tahu konteks. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, sekarang Yahudi berlaku ndak ini? Ketika Yesus datang, apakah berlaku ini kepada Bani Israel?
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Apakah orang-orang Yahudi menikmati Yesus seperti yang dinubuatkan ini, yang diceritakan ini, atau tidak? Tidak. Malah patikan yang merasa hebat. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menengkannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas si penjajah telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi orang Yahudi dengan adanya sosok yang diceritakan dalam nomor 6 ini, Yesaya 9 ini, itu orang Israel akan bersorak-sorai karena dia dibebaskan dari penjajah seperti pada saat dia dibebaskan dari penjajahan orang-orang Midian. Apakah ketika Yesus datang orang-orang Yahudi bebas seperti ketika dia bebas dari orang Midian? Apakah Yesus mampu mengusir Roma dari istana Yerusalem ketika Yesus datang selayaknya Gideon mengusir kemudian tentara Midian? Ayo. Itu pertanyaannya. Bang Suma. Jadi ini silakan. Jadi gini Bang Suma. Ya. Ini pertanyaan kedua jadinya ya. Jadi tadi itu sudah terjawab ya. Oh enggak, Dia itu enggak mengatakan, terjawab. Itu telah. hanya asumsi Anda, asumsi. Oh bukan asumsi Bang. Ini saya sanggah, ini saya Bentar, Bang sanggah. Suma, gantian. Saya sanggah Bang Suma, sebab kuk gantian yang juga. menekan, dengar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, telah berarti sudah terjadi seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang berhasil mengalahkan Midian? Raja siapa dari Yehuda yang berhasil kemudian mengusir tentara Midian? Gideon. Maka telah lahir seorang, maka telah lahir seorang raja yang sama seperti Gideon ini, yang membebaskan penindasan orang-orang Midian terhadap Yerusalem. Nah sekarang apakah Yesus melakukan itu? Jawab. Oke, ya dan kita. Ya. Ini, jadi saya perjelas lagi ya supaya kalian dengar semua ini. Ini secara logika sederhana aja kok ini. Pakai akal-akalan ente. Saya pakai dalil. Sebentar, ini giliran saya. Tenang aja. Jadi itu menciptakan nubuatan seolah-olah Nabi Yesaya menyaksikan itu telah terjadi. Ya, jadi dia memakai kata-kata telah lahir. Itu akan terjadi maksudnya. Jadi dia mengatakan telah. Akan terjadi tapi dia telah. Sebentar Bang Suma, bentar. Jadi seakan-akan itu akan terjadi. Jadi dia memakai telah. Itu nubuatan seperti peramal yang saya katakan tadi. Jadi oke di situ. Sekarang pertanyaan Bang Suma yang kedua. Ya. Apakah Yesus yang dimaksud sebagai penyelamat orang Yahudi pada saat itu? Betul ya? Nah, Yesus itu bangsa Yahudi pada saat itu memang menantikan Mesias ya sebagai pembebas mereka dari jajahan Roma pada saat itu. Ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan orang Yahudi dibebaskan dari penjajahan, tapi bukan itu maksudnya. Mereka salah pengertian. Yang dimaksud itu membebaskan dari segala dosa. Itu kedatangan Yesus. Membebaskan segala dosa. Bukan membebaskan Baca dari nomor jajahan 3-nya Pak, jangan asumsi. Begitu, Bang. Aduh, Ya, Pak Reni maksudnya Kristen. itu bukan asumsi Bang Suma. Tuh, Jadi itulah sama seperti pada hari kekalahan Midian oleh Raja Gideon. Itu juga akan berlaku. Nah sekarang Yesus apakah sama seperti ketika kekalahan Gideon? Apakah kemudian Yesus bisa mengusir Romawi? Jangan asumsi Pak. Silakan. Bukan asumsi Bang Suma. Asumsi dong. Jangan dipotong-potong. Ya, itu jelas tidak. Kita menafsirkan Alkitab itu jangan secara literasi. Anda secara literasi aja. Bisa enggak baca nomor 3-nya? Ya kan? Dari Yesaya 9.
penafsiran sebagai orang yang beriman memang karena Ya, Anda nggak coba Anda mengimani, baca nomor 3-nya itu dulu. dimengerti. Baca nomor 3-nya. Apa di situ? Baca dulu, Sebab Pak. kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap tentara yang berderap-derap dan jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan hati. Apa di situ pertanyaannya? Pertanyaannya, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini kalau Anda mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu, apakah anak yang telah lahir itu Yesus mematahkan kemudian tentara Romawi atas penekanannya terhadap Yerusalem? Karena di sini dikatakan seperti pada hari kekalahan Midian. Apakah Yesus melakukan itu? Jadi gini Bang Suma, memakai kata seperti itu seakan keadaan mematahkan seperti itu keadaan. Ya seperti yang secara literasi. Ya, tapi Yesus itu membebaskan manusia dari ikatan dosa. Itu jauh lebih Kenapa di situ. larinya ke dosa, Pak? Di sini tidak berbicara dosa, Pak. Karena menyelamatkan Pak, manusia dari dosa, kedatangan Yesus Bang Suma. Pak, inilah Jadi kalian ya. seperti Inilah melepaskan kalian. mereka dari Inilah penjajahan. kalian. Inilah kalian. Kenapa larinya ke dosa? Hakim-Hakim 6 nomor 1, Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Di situ Yesaya kemudian menjelaskan, menggambarkan kekuatan dan bantuan Elohim kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian melalui Gideon. Kemudian jelas sekali Gideon mampu mengusir tentara Midian ketika mereka menindas bangsa Israel. Nah, jelas sosok anak yang datang ini kemudian itu sama seperti pada hari kekalahan Midian. Beliau mampu membebaskan kemudian Israel dari penekanan bangsa lain, bukan dari dosa, Pak. Jangan ngadi-ngadi, nipu-nipu. Ayo. Ayo. Ayo, Pak. Jangan nipu-nipu, Pak. Tidak bagus. Aku mute, buka mute-nya, buka. Habis kamu ngerocos terus, Tri. King Rick. Coba. Nah, udah. Ya, oke, diam, gantian. Jadi gini, yang disampaikan tadi ya, itu sebagai gambaran bahwa melepaskan mereka dari penindasan kedatangannya Yesus. Apa Kedua, hubungannya, Pak? Pak, jelas. jangan Melepaskan akal-akalan, manusia dari Pak. ikatan dosa. Jadi Jangan Israel akal-akalan. dilepaskan dari penindasan Midian. Ya seperti itu. Jadi itu sebagai gambaran saja itu Bang Suma. Loh, ini Ya tidak kan? bisa Karena Anda, pertanyaan juga ada. tidak bisa, tidak bisa Anda menjadikan itu sebagai akal-akalan Anda. Seakan-akan itu betul. Gambaran apa? Orang, dengar, orang Yahudi mana yang menjadikan Yesus sebagai pembebas dosa, sebagai penebus dosa? Hah? Ada-ada saja ini orang. Anda baca Hakim-Hakim 6 dari nomor 1 sampai nomor 24. Orang Israel dibebaskan dari penindasan orang Midian melalui perjuangan seorang raja bernama Gideon. Gideon mengalahkan bangsa Midian. Itu yang Anda harus pahami. Sehingga di dalam kitab mereka Yesaya 9 ini yang berlaku kemudian adalah bagaimana Hizkia mengalahkan bangsa Asyur. 2 Raja-Raja 18 nomor 19, 2 Raja-Raja 18 13. Yang dimaksud dalam Hizkia, di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Raja Hizkia, Pak, bukan Yesus. Ada-ada aja. Dalam tahun ke-14, dengar. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Apa yang terjadi kemudian?
Apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 19:20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Eloh Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Senherib Raja Asyur telah ku dengarkan. Artinya doanya didengarkan sehingga Hizkia mampu mengusir tentara Asyur, sehingga apa yang dinubuatkan kemudian di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu benar-benar terbukti. Apa buktinya? Hizkia mampu menghancurkan kemudian pasukan dari tanah Asyur. Oke, paham? Jadi Yesaya ini itu adalah tragedi kemenangan yang terjadi atas musuh-musuh Yerusalem, orang Israel. Yang terjadi pada masa Midian terjadi lagi pada masa itu. Diceritakan dalam Raja-Raja bahwa Raja Hizkia berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Apa yang terjadi? Mujizat datang. Lagi-lagi dalam waktu semalam 185 musuh dihancurkan dalam cerita itu. Jadi siapa anak yang dimaksud di sini? Yesus atau Hizkia? Yang telah lahir itu Hizkia, bukan Yesus. Malu-maluin kitabnya orang, diambil, dicomot untuk Tuhan kalian. Pahami itu bang, bahwa bukan untuk Yesus. Itu Hizkia mampu melepaskan orang-orang Israel dari tekanan Asyur, seperti Gedeon mampu mengusir tentara Midian untuk membebaskan kemudian orang-orang Israel dari tekanan. Jadi Gedeon berhasil mengusir Midian, Hizkia berhasil mengusir Asyur. Yesus berhasil mengusir siapa? Nyamuk. Enggak cocok. Jangan Anda ambil kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan Anda yang dia menuliskan memang Hizkia telah lahir masih bayi pada saat itu. Begitu bang. Bang, kalau kita diskusi gantian lah, bagus kita atur waktu lah bang Cuma supaya tidak dipotong-potong. Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Saya menjelaskan, Anda potong-potong, saya di mute. Enggak. Kalau mau saya tanya dulu, Anda paham tidak apa yang saya jelaskan? Saya paham, hanya Anda menjelaskan, ceritakan penafsirannya literasi apa yang tertulis, tidak seperti Bukan saya penafsiran sedang yang mentafsirkan. Gitu bang. Saya tidak sedang mentafsirkan Waktu lah, Pak. kalau mau. Saya sedang memberikan bukti akurat. 3 menit lah. Ini mau diskusi yang pas ini, ya. Termasuk yang belum selesai ini kemarin si Mas Nandar. Kayak berilmu aja. Nandar tentang roh kebenaran. Bang Suma bisa berani roh kebenaran? Apa? Yang di Yesaya Boleh. 16 ayat 13. Di situ kan Anda Yesaya membawa 16. itu adalah bagian. Yesaya apa? 16. Yohanes 16 ayat 13. Ya, ini Nanda kemarin nggak berani berarti saya. Aku Oke, saya layani Anda. Saya layani, silakan. Kita berdua, Bang Suma ya. Atur Boleh, waktu ya, boleh. bagus ya. Silakan. Per 3 menit ya. Ya, Oke. Saya dulu atau Bang Suma dulu? Anda dulu. Langsung aja dulu. Silakan. Anda dulu. Oke, saya bacakan dulu ya. Yes. Di Yesaya Yohanes 16 ayat 13. Saya mulai dari ayat 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, di sini, di Nandar, ini sudah ada 3 atau 4 bulan, itu diulang-ulang terus di tiap live-nya dia. Ya, itu diulang-ulang dikatakan terus, ya. Dia berdebat sama beberapa pendeta juga, ya. Akhirnya setelah aku amati, aku bisa mematakan dari ayat Al-Qurannya sendiri, ya. Nanti aku ambil ayatnya, ya. Nah,
di situ katanya itu menyangkut baginda, bukan menyangkut Roh Kudus. Kalau menurut kami di situ adalah Roh Kudus. Ya, tapi menurut Sinandar itu terlalu dipaksakan kalau dikatakan itu adalah baginda. Itu jelas penafsiran absurd sekali. Sementara itu aja dulu Bang Suma. Oke. Saya kasih Bang Suma. Sekarang aja. saya tanya. Silakan. Sekarang begini. Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus terangkat atau belum ada? Itu dulu poinnya. Nangis duluan, lebih baik nangis duluan nanti pakai tisu. Saya tanya Anda, Roh Kudus itu datang setelah Yesus terangkat ke langit atau Roh Kudus itu sudah ada? Ayo. Yesus kan mengatakan pada saat dia sebelum terangkat dia akan memberikan kamu suatu roh penghibur. Ya. Ya. Pertanyaan saya, dengar. Lebih baik Anda nangis duluan daripada nangis belakangan. Pertanyaan saya gini. Narasi Bang. Enggak, daripada kasihan kalau nanti panjang lebar ujung-ujungnya Anda nangis, mending Anda nangis duluan. Kan Yesus mengatakan, Kita diskusi santai aja. namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus sebelum pergi Roh Kudus itu belum ada? Jawab. Sesuai dengan ayat Alkitab itu, dia berangkat. Jangan pakai jurus Paulus yang saya tanya. Tidak jurus Paulus. Jangan Itu pakai sudah jurus jelas. Paulus. Yang saya tanya dengan bukan yang saya tanya ini Pak, bukan tentang penghibur. Yang saya tanya ini tentang Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Roh Kudus belum ada di atas bumi ini sebelum Yesus pergi atau sudah ada? Jawab. Bang Suma, saya mengikuti apa yang tertulis di Alkitab Bang Suma. Ya. Saya tanya Yesus apa, mengatakan, Bang? Aku akan mengutus roh Mengutus penghibur. apa? Mengutus apa? Ya itulah roh kebenaran. Ya, itulah roh kebenaran. Nah sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus belum ada sebelum Yesus terangkat ke langit? Ayo pakai tisu. Ini Bang Suma ya. Dengar. Dengar dulu, diam dulu, Bang Suma, diam dulu, jangan kejar-kejar gitu, ya. Di Tritunggal, di kekristenan, ya, Allah Bapa adalah sumber. Saya Yesus tidak adalah tanya Tuhannya, konsep pagan, ya. Pak. Roh Kudus Pak, adalah rohnya dia. King. Allah, sebentar Bang, bagaimana Anda bertanya? Saya Anda tidak potong-potong. tanya. Saya tidak tanya tentang konsep pagan Anda. Ingat pertanyaan saya. Kata Yesus, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Kalau Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, berarti Yesus belum tahu Yesus belum ada Roh Kudus pada saat itu. Dia harus pergi dulu baru ada Roh Kudus. Kalau itu penghibur sama dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa betul Roh Kudus belum ada kepada Yesus ketika Yesus datang di tengah-tengah muridnya? Apakah Roh Kudus belum ada pada saat itu? Jawab pakai tisu. Ini ya. Kan tadi saya sudah katakan, ya. Tritunggal itu adalah Bapa. Kenapa lari ke Yesus, situ, dan Roh Pak? Kudus. Saya Sebentar tidak dulu, saya sedang jelaskan. berbicara Sebentar mengenai dulu. konsep pagan. Anda paham? Sebentar aja dulu, Yang Anda saya paham. tanya, Pak, yang saya tanya tentang Yesus bukan pagan. Kalau yang ada Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula, saya nggak tanya pagan-pagan itu. Yang saya tanya Yesus dengan Roh Kudus. Kan Anda mengatakan bahwa yang dimaksud penghibur adalah Roh Kudus. Berarti kalau demikian Roh Kudus belum ada. Yesus harus pergi dulu baru ada Roh Kudus. Apakah betul? Tidak, Roh Kudus sudah ada sebelum. Alhamdulillah. Roh Kudus sudah ada. Berarti yang dimaksud Yesus di situ bukan Roh Kudus, Cak Ayu.
Alasannya apa? Alasannya coba Bang Alasannya Suma. karena Roh Kudus sudah ada. Yohanes 20 nomor 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jedar. Sedangkan di dalam Yohanes 16 nomor 7 dikatakan, sebab penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Berarti penghibur bukan Roh Kudus. Oke, sepakat? Tidak sepakat. Sepakat? Tidak sepakat. Berarti Anda beleng-beleng. Ya. Tidak. Jadi dengar. Roh Kudus itu sudah ada. Tapi selama Yesus ada di dunia, dia memberitakan pengajaran semua, ya. Dan setelah dia terangkat, ada roh yang akan yang akan menemani. Apa itu roh apa lagi? Ya itulah roh penghibur, roh kebenaran. Sekarang gini, tadi sudah kubilang lebih baik Anda nangis di awal daripada nangis di penghujung. Oke, sekarang Anda jelaskan di mana hubungannya baginda Nabi dengan roh kebenaran. Coba, di mana? Anda sudah paham ya bahwa ternyata Anda salah. Yang ini adalah roh, itu sudah berbeda. Pertama, itu baginda bukan roh kan? Ya, Anda sudah mengakui, Anda sudah paham bahwa Anda mencoba untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, ternyata bukan. Oke, sekarang saya masuk. Coba jelaskan. Kamu ingin tahu apa kaitannya? Oke, baik. Satu manusia, satu roh, itu sudah berbeda, itu saja sudah berbeda, Bang. Kita baca dulu 1 Yohanes 4 nomor 1 sebagai terapi awal untuk Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud roh-roh yang mau diuji ini apa? Roh atau nabi? Jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, yang dimaksud roh yang mau diuji ini, roh beneran, roh dalam perspektif bentuk roh yang gaib itu atau manusia? Jawab. 1 Yohanes 4, coba bacakan yang di mananya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang mau diuji di sini roh gaib atau manusia yang ngaku nabi? Jawab. Bang Suma, tadi kan saya bilang langsung saja apa hubungannya baginda? Ini dulu terapi awal dulu. Anda akui dulu bahwa ternyata roh itu